Ya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat, diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan bagi kami anugerah sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih kembali hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita semuanya. Haleluya. Kita masih dalam tema yang sama, mengenal Tuhan secara pribadi. Namun hari ini, judul firman Tuhan yaitu mengenal Tuhan secara pribadi, menghasilkan sikap hidup yang benar ya dalam segala situasi. Jadi mengenal Tuhan secara pribadi menghasilkan sikap hidup yang benar dalam segala situasi. Kita akan baca sebagai ayat firman Tuhan pagi hari ini itu terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa, mendengar Tuhan dari kata orang saja itu begitu menggembirakan kita. Begitu membuat kita bersuka cita. Mendengar Tuhan bisa membangkitkan iman kita. Terlebih kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi. Terlebih kalau kita sendiri yang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kita sendiri yang mengenal Tuhan secara pribadi. Sebab itu, begitu indahnya mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mendorong kita semuanya, ya, mengajak kita semuanya untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan lagi hanya apa yang dikatakan orang. Tidak lagi hanya mendengar kesaksian orang, tetapi kita juga memiliki kesaksian pribadi dengan Tuhan. Kesaksian orang itu baik, sangat membangun. Tapi sungguh alangkah baiknya, lebih indah lagi kalau kita sendiri memiliki kesaksian pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan. Di sini dikisahkan Ayub yang berkata, tadi ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada beberapa contoh sikap orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Yang pertama adalah istri Ayub, dikatakan dalam firman Tuhan waktu Ayub mengalami masalah dan pergumulan, ya, hartanya dirampas oleh perompak, anak-anaknya mati, bahkan Ayub sendiri mengalami sakit penyakit, ya, sakit penyakit yang begitu menjijikkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh istri Ayub? Dikatakan begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, kutukilah Tuhan dan matilah. Yang pertama, kalau orang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, waktu ia ada dalam satu situasi, ya, situasi apapun itu, terlebih dalam situasi kesukaran atau situasi mengalami kesulitan, yang ia lakukan adalah ia tidak percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, dikatakan tidak hanya tidak percaya, dan kemudian di situ dikatakan dia mengutuki Tuhan. Orang mulai tidak percaya Tuhan. Aku tidak mau lagi menyembah Tuhan. Aku tidak mau lagi percaya, kenapa aku mengalami situasi seperti ini. Bahkan dikatakan dia mengutuki Tuhan. Tidak hanya tidak percaya saja sudah begitu mengerikan, apalagi dia mulai mengutuki Tuhan. Inilah tipe orang yang pertama dan tidak mengalami Tuhan secara pribadi, tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua adalah Ayub sendiri. Ya. Sebelum Ayub kita akan baca tentang teman-teman Ayub yang datang untuk memberikan nasihat dan penghiburan kepada Ayub. Nah, teman-teman Ayub ini adalah orang yang menghakimi, ya, lebih condong pada orang yang menghakimi Ayub. Bagi dia tidak mungkin Tuhan tidak mungkin Ayub tidak melakukan kesalahan. Pasti ada kesalahan. Sebab itu ia datang menghakimi Ayub. Ayub, kau pasti membuat satu kesalahan sehingga ini terjadi kepadamu, sehingga segala malapetaka ini, segala kesukaran ini menimpa. Inilah tipe kedua dari orang yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi.
kecenderungannya adalah menghakimi orang lain. Ada judgment, suka menghakimi orang lain. Menganggap, pasti kamu ada dosa, pasti kamu ada salah. Suka menghakimi orang lain. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub. Sekalipun, ya, dikatakan dia orang baik secara prinsip, dia berpikir dia benar. Tapi karena dia tidak memiliki pengenalan atau akan Tuhan secara pribadi, maka ada kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Dan yang ketiga adalah Ayub sendiri. Ayub sendiri sebelum dia mengenal Tuhan secara pribadi, sikap yang ada padanya adalah apa? Dia membenarkan diri, atau dia protes, atau dia komplain, ya. Dia membela dirinya. Dia berkata, Tuhan, saya sudah hidup benar. Tuhan, saya sudah hidup saleh. Saya sudah hidup jujur. Dan memang benar demikian. Ayub. Ya. Sebab itu Alkitab berkata, Tuhan sendiri berkata kepada iblis dalam pasal 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri mengakui kesalehan dan kejujuran Ayub. Sewaktu Ayub belum mengenal Tuhan secara pribadi, ada kecenderungan dalam dirinya untuk membenarkan dirinya dengan perbuatannya. Ataupun dia ada kecenderungan di dalam dirinya untuk komplain atau protes. Ya. Dia bukan mengutuki Tuhan, dia bukan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam dirinya ada komplain. Ya, selalu komplain dengan Tuhan. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan seperti ada komplain, selalu protes. Ya Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan ini. Katanya Tuhan, kalau saya lakukan ini, maka saya mendapatkan ini. Ya. Ada komplain. Karena dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan, saya sudah hidup benar. Saya sudah hidup saleh. Saya sudah hidup jujur. Saya sudah beribadah kepadamu. Kenapa ini datang kepadaku? Kenapa malah petaka ini ada menghampiriku? Mengapa? Ini tidak adil Tuhan. Ini dibilang komplain. Sering ada komplain. Merasa Tuhan tidak adil. Dia tidak mengutuki Tuhan, tetapi dia komplain dengan dirinya. Dia membandingkan dirinya dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan tidak adil dalam hal ini. Ada komplain dengan Tuhan. Ada protes. Tetapi, ayat yang pasal 40 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa yang terjadi? Ya, waktu Tuhan sudah datang dan berbicara kepada Ayub secara pribadi. Waktu itu Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Apa yang terjadi terhadap Ayub? Kalau kita baca firman Tuhan di sini saya bacakan dalam pasal 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Waktu orang mulai mengenal Tuhan secara pribadi, ia tidak lagi membanggakan dirinya, ia tidak lagi membanggakan perbuatan, ia tidak akan membanggakan kesalehannya sekalipun. Dia tidak membanggakan apa yang ada pada diri. Dan dia mulai memuliakan Tuhan. Dan dia mulai mengakui kebesaran Tuhan. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi akan mengakui kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup. Dan dia tidak akan membandingkan diri lagi dengan Tuhan. Namun dia akan mengakui dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan dalam ayat 42, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Artinya dia merendahkan diri,
Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi akan merendahkan diri dan selalu memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi yang dihadapi dalam hidupnya, dia akan tetap merendahkan diri dan memuliakan Tuhan. Dan dengan iman ia berkata, seperti Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia punya keyakinan dan kepastian bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Situasi, keadaan boleh berubah, situasi boleh menjadi tidak baik, namun rancangan dan rencana Tuhan dalam hidupnya akan terus berlanjut. Pasti, ya dan amin, tidak pernah gagal. Sebab itu dia tidak meletakkan pengharapannya pada dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi waktu dia percaya kepada Tuhan, waktu dia merendahkan diri, dan dia mengakui bahwa dengan iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan rancangan-rencananya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberkati Ayub lebih dan lebih. Pagi hari ini kita sudah membaca dan merenungkan firman. Doa saya, karena semuanya hidup di dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita akan dijauhkan daripada tidak percaya kepada Tuhan, apalagi sampai mengutuk itu. Maka kita tidak akan menghakimi orang lain, maka kita tidak akan membenarkan diri atau sedikit-sedikit komplain, protes kepada Tuhan. Yang ada dalam kita adalah merendahkan diri dan percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita pasti digenapi. Doa saya, rancangan Tuhan atas hidupmu, atas hidup kita semuanya, pasti Tuhan genapi apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menyatakan diri-Mu kepada kami semuanya pribadi lepas pribadi. Tiap-tiap orang Tuhan berbicara. Tuhan menyatakan diri. Sehingga tiap-tiap orang mengenal Engkau bukan lagi hanya dari apa kata orang, tapi mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus jalan. Tuhan Yesus datang, lawatlah secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus